Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh, kepadamu berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, saja puji Bapa kita ini. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Sekali lagi, ku rindu menikmati sabda-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan Yesus. Kami rindu menikmati firman-Mu. Kami lapar dan haus akan kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah pada kesempatan diberkati pagi menjelang siang ini, kami semua boleh dipuaskan oleh Tuhan. Dipuaskan dengan kebenaran ini Tuhan. Dan karena itu Bapa di sorga, sebelum kami akan masuk di dalam jam pemberitaan ini, kami mohon Roh Kudus ambil alih seluruh jam pemberitaan ini. Urapan kuasa-Mu menguasai kami sekalian. Curahkan hikmat, curahkan pengertian, sehingga kami semua dapat dibawa kepada pemahaman tentang apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang berkarya di tengah-tengah kami. Kami telah siap untuk diberkati dengan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Baik, shalom buat kita sekalian. Terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya untuk boleh berbagi berkat firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari surat Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Saya mau mengajak kita untuk membaca 2 ayat saja. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga
dari Filipi pasal yang keempat. Baik, kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan teks ini, saya mengajak kita untuk membaca di dalam hitungan yang ketiga, ayat 2 dan ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dua ayat yang kita baca pada kesempatan siang hari ini adalah bagian daripada nasihat yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Nasihat ini bertalian erat dengan pemenjaraan Paulus waktu itu, karena dia tidak ada bersama-sama dengan jemaat yang ada di Filipi, dan pada waktu dia tidak bersama-sama dengan jemaat yang ada di Filipi, ada berbagai hal yang terjadi di tengah-tengah jemaat yang ada di Filipi. Kalau saudara membaca secara kontekstual, mulai dari pasal 1, pasal yang kedua, dan pasal yang ketiga, ada beberapa situasi yang sedang dialami oleh jemaat yang ada di Filipi. Yang pertama, mereka sedang diperhadapkan dengan penganiayaan, penderitaan, oleh sebab mereka mengenal Kristus, oleh sebab karena mereka percaya kepada Kristus. Hal itu terlihat jelas di dalam ungkapan yang Paulus katakan di dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Paulus mengatakan dengan jelas bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Pernyataan yang lain juga kita melihat di bagian-bagian yang lain tentang penderitaan, lepas penderitaan yang dialami oleh jemaat yang ada di Filipi. Selain penderitaan yang dialami oleh jemaat yang ada di Filipi, jemaat yang ada di Filipi ini juga diperhadapkan dengan satu situasi di mana terjadinya pengaruh ajaran-ajaran sesat yang mulai masuk di tengah-tengah jemaat Tuhan. Paulus menyebutnya dengan anjing-anjing di dalam pasal yang ketiga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengingat situasi inilah, maka Paulus di dalam suratnya di penjara ini, dia mengirimkan kepada jemaat yang ada di Filipi berbagai nasihat-nasihat seputaran dengan hal-hal yang sedang mereka alami pada waktu itu. Dan salah satu isi nasihatnya, atau salah satu poin penting yang kita baca adalah di bagian ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Nah, itu secara kontekstual jauh atau ayat-ayat sebelumnya. Secara konteks dekat, nasihat-nasihat Paulus ini juga berkaitan erat dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali atau parousia. Itu terlihat jelas di dalam catatan Filipi pasal 4 ini, ayat yang kelima. Ada pernyataan eksplisit, Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Saudara, nah kata Tuhan sudah dekat ini menunjuk parousia atau kedatangan Tuhan yang kedua kali, atau bahasa teologianya adalah eskatologi, hari di mana Tuhan akan datang kembali yang kedua kali. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini nasihat-nasihat penting seputaran tentang kesiapan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, jadi sudah dua hal saya sampaikan. Secara konteks, jemaat sedang menghadapi situasi yang kurang baik, ada penderitaan, ada masalah, ada ajaran sesat, sehingga perlu nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus.
Lalu yang kedua, secara lebih dekat, konteks dekat di ayat yang kelima, bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat atau parousia, sehingga ada nasihat untuk mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang ketiga, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Filipi pasal 4 ayat 5, kata Tuhan sudah dekat itu ditulis dalam terjemahan lain, NIV, Tuhan itu dekat. Ya, Tuhan sudah dekat itu menunjuk parousia. Tuhan itu dekat itu menunjuk hubungan. Ya, menunjuk saudara hubungan kita dengan Tuhan. Jadi nasihat Rasul Paulus ini berkaitan juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan itu intim dengan kita, ada dalam hidup saudara dan saya. Nasihat ini Rasul Paulus sampaikan menjadi ciri hidup orang yang dekat dengan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi inilah 3 alasan yang Paulus mau ungkapkan buat kita sekalian. Peristiwa-peristiwa atau nasihat-nasihat yang disampaikan dalam teks pasal 4 ini, supaya kita memperhatikan, satu, sehubungan dengan penganiayaan, ajaran-ajaran sesat. Yang kedua, sehubungan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan yang ketiga, sehubungan dengan saudara hidup keintiman kita, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, hari ini kita belajar saja satu di antara sejumlah nasihat itu. Karena ada ayat 1 sampai ayat 9, saya baca tadi hanya ayat 2 dan ayat 3. Karena itu saya cuma bahas saja satu, yaitu saya berikan judul melayani Tuhan. Nah, ini salah satu hal yang penting. Di tengah-tengah situasi penganiayaan, di tengah-tengah situasi maraknya munculnya ajaran-ajaran sesat, Paulus memberikan nasihat, Paulus memberikan dorongan supaya jemaat yang ada di Filipi, orang-orang yang menerima surat ini, untuk tidak lengah atau tidak menyerah atau tidak mengalah atau tidak saudara, berhenti untuk melayani Tuhan. Meskipun ada penderitaan, meskipun ada penganiayaan, meskipun muncul banyak ajaran sesat, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Alkitab, tetapi Paulus mau nasihatkan supaya terus berjuang, terus melayani Tuhan, terus saudaraku memiliki semangat tinggi untuk ada di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Nah, nasihat ini juga mau datang kepada kita semua yang hadir. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, kita ada di situasi yang juga mungkin mirip-mirip dengan apa yang dialami oleh jemaat yang ada di Filipi. Sekarang juga ada begitu banyak ajaran sesat yang bertebaran di mana-mana, tetapi itu justru membuat kita harus semakin termotivasi untuk melayani Tuhan, untuk mengiring Tuhan, untuk sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan. Ini sesuatu yang penting buat saudara dan saya. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, melayani Tuhan itu punya hubungan juga dengan kesiapan kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terlihat eksplisit di dalam ayat yang ketiga dari Filipi pasal 4. Di sana dikatakan begini, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara, orang yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan itu adalah orang-orang yang sekali lagi mereka disebut dengan kawan-kawan sekerja. Mereka itu adalah orang-orang yang disebut dengan mereka yang telah berjuang dalam pekabaran Injil. Artinya mereka yang melayani Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, atau waktu parousia itu, Tuhan rindu kita semua terlibat aktif di dalam pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Saudara, bukan hanya sekedar giat beribadah, tapi lebih daripada itu kita harus melayani Tuhan. Kita menemukan beberapa perumpamaan tentang hal kerajaan sorga di dalam Injil Matius dan juga di dalam Injil Lukas, yang berbicara tentang bagaimana saudara dan saya
diperhadapkan dengan suatu tugas tanggung jawab untuk melayani Tuhan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebab waktu Tuhan datang kembali, Dia akan menemui kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita, tugas kita atau belum. Itu artinya bahwa saudara menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali seharusnya mendorong kita, memberikan semangat buat kita untuk melayani Tuhan. Bukan tambah mundur, bukan tambah lengah, bukan tambah malas-malas, tapi menjelang kedatangan Tuhan saya mesti lebih rajin, lebih menyala-nyala untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, sehubungan dengan melayani pekerjaan Tuhan, itu adalah ciri orang yang hubungannya dekat dengan Tuhan. Saya mendengarkan khotbah dari seorang hamba Tuhan yang bernama Chris sampai Ambon satu, saya lupa Depong Fam Manusama, betul. Saudara, Chris Manusama bilang begini, kalau kamu baca Alkitab, kalau kamu berdoa, kalau kamu memuji dan menyembah, bukan karena kamu mau Tuhan cinta kamu, tetapi justru karena kamu semakin cinta Tuhan. Kamu semakin cinta Tuhan, makanya kamu baca Alkitab, kamu melayani, kamu berdoa, kamu praise and worship, kamu sungguh-sungguh berkorban. Karena bukan kamu minta Tuhan cinta kamu, tetapi karena kamu semakin mencintai Tuhan. Amin. Lalu Chris mengatakan begini, ya, karena Tuhan sudah lebih dulu cinta kita sebelum kita mencintai Dia. Amin, saudara. Wah, itu luar biasa. Jadi kalau saudara baca Alkitab bukan karena saudara minta Tuhan cinta saudara, tapi karena saudara semakin cinta Tuhan. Saudara melayani Tuhan, kenapa? Karena semakin saudara cinta Tuhan. Hubungan keintimanmu dengan Tuhan, itu membuat saudara semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Tadi pagi saudara yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan, ya, ada seorang hamba Tuhan yang WA kepada saya. Dia berkata begini, Pak Pendeta, saya sudah stres ini hadapi jemaat, ya, saya pusing ini, saya rasanya mau mundur saja. Saya kirim pesan suara karena saya lagi nyetir, saudara, menuju ke tempat ini. Saya tekan WA itu lalu saya kirim pesan suara. Saya bilang begini, Yohanes pasal yang ke-21 ayat 14 sampai 17 mengatakan begini, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, saya bilang kalau kamu masih mengasihi Tuhan, kalau kamu masih cinta Tuhan, jangan tinggalkan itu domba-domba. Kalau kamu mengasihi Tuhan, gembalakanlah domba-domba itu. Kalau kamu mengasihi Tuhan, ya, sebab kalau kamu lihat itu domba-domba, kamu tidak akan mau menggembalakan. Karena ada domba yang bodoknya terlalu. Ya sudah, kan domba itu kan binatang paling bodok, ya, hewan bodok, ya, saudara. Sudah dikasih tahu, diajar ulang-ulang, bodok tetap saja, ya, saudara. Jadi kalau lihat domba, rasanya kita mau mundur, rasanya kita tidak kepengen melayani, saudara. Sudah dikasih makan, tapi kadang-kadang dombanya lari harba biru, kita mesti cari dia, ya, saudara, ya. Tetapi sekali lagi kita melakukan itu karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mencintai Tuhan, maka kita melayani Tuhan, melayani pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Amin. Jadi kalau Tuhan dekat dengan engkau, cirinya adalah engkau melayani Tuhan. Kalau engkau tahu bahwa Tuhan sudah dekat, tidak lama lagi Dia akan datang, maka sekali lagi seharusnya itu mendorong kita untuk semakin setia melayani Tuhan. Kalau saudara dan saya tahu bahwa hari-hari ini saya ada dalam masa yang sulit dan sukar, itu justru bukan membuat kita mundur, tetapi itu membuat kita semakin termotivasi untuk semangat melayani Tuhan. Kalau kita ada di tengah-tengah situasi di mana ajaran sesat bertebaran di mana-mana, waktu lihat ajaran sesat bertebaran di mana-mana, semakin membuat kita bergairah untuk semakin melayani Tuhan yang sebentar lagi akan datang menjemput kita sekalian. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, semangat melayani Tuhan. Haleluya. Saya ketemu dengan seorang anak STI Jogja, saudara, tidak sengaja, saudara, tidak sengaja, ya, karena sudah lama sekali waktu mereka datang mission trip di Kupang, ya,
Waktu itu dia baru masuk tingkat 2 Pak ya. Lalu kemudian saudara, mereka kontak saya dari Jogja, minta mau bikin mission trip di gereja. Dan saya iakan. Anak-anak Kupang dan beberapa anak Jawa yang datang. Dan saudara, mereka mission trip. Setelah mission trip mereka kembali. Lama sekali saudara, kita tidak pernah kontak-kontak, tidak pernah juga ketemu, tidak pernah saudaraku tahu bahwa ini satu di mana, saya pernah tahu. Tiba-tiba saudara yang diberkati, sudah sekitar 6 apa 7 tahunan ya. Ya, lumayan lama. Saya ketemu dengan salah satu, saya lupa dia pemuka juga, dia anak Kupang, saudara. Saya ketemu karena waktu itu saya diminta untuk melayani keluarga ini, saudara. Ya, saya tidak tahu kalau ibu ini punya anak sekolah teologi di STI Jogja. Ya, saya pergi sampai di sana, dia ketemu, saya bilang, Pak, itu hari beta pergi di Pak Pung gereja. Saya pergi lihat-lihat, kok betul lalu yang pergi pung gereja itu hari. Ya saudara. Jadi kemudian saudara, kami dua cerita banyak. Dalam cerita dia bilang begini, Pak Pendeta, saya mau tanya, Pak Pendeta sudah melayani dari tahun berapa? Saya bilang, saya sudah melayani dari tahun 2000 ya. Wih, berarti ini sudah masuk 22-23 tahun ini ya. Saya bilang, iya itu sudah masuk ini 23 tahun dalam pelayanan. Dia tanya begini, Pak Pendeta, kira-kira Bapak ada rencana tidak untuk mundur dari pelayanan? Saya bilang, wih, lupa pertanyaan itu juga ya. Ya. Lalu saudara, saya belum jawab. Dia bilang, belum Bapak jawab, saya kasih tahu dulu ya. Mungkin Bapak berpikir ini. Tidak, saya mau tanya begini. Kira-kira Bapak melayani ini, ada masalah, tantangan yang Bapak hadapi? Ada begitu banyak kesulitan yang Bapak hadapi atau tidak? Saya bilang, waduh, kalau cerita rentetan mulai dari tahun 2000 sampai dengan hari ini 2023, sulitnya lebih banyak. Ya saudara, sulit dan sukarnya penderitaan terlalu banyak. Saya bilang begitu sama dia. Nah itu Bapak, makanya saya mau tanya Bapak pertanyaan itu. Kenapa Bapak tidak mundur dari pelayanan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bilang, saya jujur, sebagai manusia kadang-kadang pikiran itu muncul. Kadang-kadang saudara yang diberkati Tuhan, secara manusia saya berpikir, aduh lebih baik saya melayani sekuler, atau lebih baik saya jadi part time, lebih baik saudaraku saya sampingan saja melayani daripada saya full timer melayani Tuhan. Toh tantangan demi tantangan, masalah demi masalah terus menghujani ini hidup. Saya bilang sama dia begitu. Tetapi ada satu yang bikin saya tidak bisa mundur dari melayani Tuhan. Lalu dia tanya, apa itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cintanya yang begitu besar. Cintanya itu yang bikin saya tidak bisa berhenti. Waktu saya mau berhenti, waktu saya sudah mau down, waktu saya sudah mau, saudaraku, berkata, Tuhan saya tidak sanggup, aku angkat tangan, menyerah. Di saat itu, cinta itu semakin mengingatkan saya betapa lebih besar pengorbanannya, betapa lebih mulia, betapa lebih hebat, betapa lebih dahsyat cintanya kepada saya. Karena itu saya tidak mundur sampai hari ini. Karena itu saya masih berdiri teguh, masih kuat, masih menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Bukan karena saya, bukan karena saya, bukan karena kepintaran, bukan karena kekuatan. Saya terbatas, tapi ada cinta Tuhan yang tak terbatas, yang Tuhan sudah korbankan buat saya dan saudara. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, lu mau mundur? Nah, kalau Anda mau mundur, lihat. Ingat Bapak, ingat cinta Tuhan, ingat kasih Tuhan. Waktu kemarin saya, saudara, bikin KKR Valentine di gereja, tiba-tiba muncul satu sosok yang saya pikir ini siapa? Ya saudara, dia pakai dasi, duduk di depan. Nah waktu itu saya kan lagi khotbah di luar, jadi saya datang itu dong pertengahan pujian. Nah waktu saya datang, saya duduk di depan, di samping ini orang yang pakai dasi dan pakai jas. Saudara yang diberkati Tuhan, saya ini punya pengalaman buruk ya. Karena satu hari saya pernah diundang KKR, lalu saudara yang diberkati Tuhan, kami berebutan mimbar. Ya.
Karena saya mau maju, pengkhotbah yang satu juga mau maju. Ya, karena rupanya panitia menghubungi saya waktu itu, saudara, tetapi ibu pendeta menghubungi pendeta lain. Karena ada tidak kecokcokan antara panitia dengan pendeta. Jadi kami juga tidak tahu. Ya, saya juga tidak tahu. Itu pengkhotbah juga tidak tahu. Jadi kami dua sama-sama tidak tahu menau. Kami dua duduk di muka sama-sama. Ya. Giliran bilang, ya kami kasih kesempatan untuk hambanya memberitakan firman. Saya maju, ibu pendeta ini juga pegang Alkitab mau maju. Tapi karena dia kalah cepat, saya lebih duluan. Ya sudah, saya lebih duluan. Tapi waktu saya berdoa, ada bisikan roh dari belakang. Bapak doa saya, nanti khotbah orang lain. Ya saudara, sapung jantung kayak mau putus waktu itu, saudara. Nah, pengalaman itu membuat saya berpikir, ya, ini jangan sampai panitia ada undang lain lagi yang datang, ya saudara. Atau pemuda remaja undang yang lain. Kok ini bab tua satu juga pakai dasi lengkap, lalu kemudian jas, duduk di muka lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tahu-taunya katanya dia mantan anak STII. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bilang, kok ini anak satu, saya tidak pernah lihat dia. Lalu saya pun jemaat yang lulus dari sini, si Tri bilang, Bapak dulu dia juga di STI, mata tahu dia sekarang di mana? Saya bilang kayaknya dia gila berat ini. Karena saudara, dia keluar dari KKR, habis itu potong sudah pelia dia lain. Ya, dia duduk di muka. Saudara terkasih, pakai jas, pakai dasi, tapi tahu dia kuliah di mana sekarang? Saya juga tidak tahu itu, ya. Saudara terkasih dalam, katanya dia pernah ada di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang, ya saudara yang diberkati Tuhan. Ya, anak hitam-hitam satu. Ya, tahu orang mana? Kemungkinan bukan orang Alor, ya. Ya saudara. Nah, melayani Tuhan nih, ingat, masih ada tantangan, ada masalah, ada ujian, tapi kita tidak boleh jadi orang Kristen yang gampang menyerah. Ya, ingat baik-baik itu. Nah, karena itu ingatlah cinta Tuhan. Nah, nasihat Rasul Paulus ini memberikan kekuatan kepada kita untuk mengingat cinta Tuhan itu di dalam hidup saudara dan saya. Mari kita perhatikan teks kita, Filipi pasal 4 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Saudara, saya mulai dengan beberapa kalimat ini. Saudara, di sana dikatakan begini, Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara yang diberkati Tuhan, ada kata Sunsugos, ada Clemens, ada Eudia, ada Sintike. Saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam pelayanan itu memang kita berjumpa dengan berbagai macam orang. Di dalam pelayanan itu tidak hanya ada satu orang. Di dalam pelayanan itu ada teman-teman, ada kawan-kawan, sekerja, dikatakan di dalam ayat ini. Nah, ini kita tidak boleh lupakan ini, saudara. Yang namanya ada teman-teman, yang namanya ada orang lain, yang namanya ada kawan-kawan, laki-laki, ada perempuan, mungkin dari golongan yang berbeda, status yang berbeda, latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda. Itu akan sangat membuat kita ada di dalam satu keadaan yang pokoknya penuh dengan ujian dan tantangan. Makanya saudara, Paulus beri nasihat ini. Karena rupanya terjadi krisis relasi. Krisis relasional terjadi di jemaat ini. Terutama di antara ini pelayan-pelayan ini. Di antara Sunsugos, di antara itu Eudia, di antara Sintike. Makanya saudara, ada nasihat ini. Supaya mereka sepikir dalam Tuhan. Kita tidak bisa hindari, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam
keanekaragaman kita ini, di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan, pasti, saudara, kita akan berjumpa dengan berbagai macam perbedaan. Kita akan berjumpa dengan berbagai macam perbedaan. Nah, adalah sesuatu yang sulit jika kita mau supaya yang kita pikirkan, yang kita mau, yang kita inginkan, itu juga yang terjadi buat orang lain. Itu sesuatu yang sukar. Tapi kita belajar dari surat Paulus ini. Ada kalimat sepikir dalam Tuhan. Nah, ini penting ini. Sepikir, sehati dalam Tuhan. Kalau pakai ide Eudia, kalau pakai pikiran Sintike, kalau tambah lagi Sunsugos, Clemens, dan banyak-banyak itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, rasanya sukar untuk menemukan satu titik temu. Dan itu akan membuat terus terjadinya perbedaan, terjadinya dualisme, saudaraku. Tetapi kalau orang memikirkan sehati, sepikir di dalam Tuhan, itu akan membuat semua perbedaan itu ditundukkan di bawah pikiran dan perasaan yang ada di dalam Tuhan. Amin. Hari ini saya ingin nasihatkan kepada kita semua juga lewat surat Filipi ini. Kita ada di sekolah yang interdenominasi, saudara. Kalau kita membawa latar belakang kita masing-masing, perbedaan kita masing-masing, rasanya kita akan bakalai tiap hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak akan bercocok, ya, karena mungkin separuh kelompok Eudia, separuh kelompok Sunsugos, separuh kelompok Clemens. Mungkin Eudia, Sintike itu kelompok gereja Gemit, mungkin itu Sunsugos kelompok gereja karismatik, tapi karismatik terbagi lagi, saudara. Atau mungkin lagi Clemens itu kelompok gereja baptis, ya. Dan akhirnya saudara sukar sekali untuk menemukan pendapat, untuk menemukan tujuan, untuk menemukan sesuatu yang kita mau kerjakan. Tetapi hari ini lewat firman Tuhan ini, sudah, ini nasihat penting buat kita sekalian. Bagaimana kita memiliki kesehatian, sepikir di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, bukan di dalam organisasi gereja, bukan di dalam kelompok kita, bukan di dalam keinginan kita, bukan di bawah kemauan kita, tetapi di dalam Tuhan. Maka tujuan itu tidak akan dikaburkan oleh perbedaan-perbedaan yang ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kita berbeda. Tapi pikiran kita tidak boleh beda. Ingat itu. Saudara yang diberkati Tuhan. Apa sih pikiran di dalam Tuhan? Saudara nanti baca di ayat 8 secara kontekstual. Pikiran yang di dalam Tuhan itu, saudaraku, ditulis dalam bahasa aslinya logisestai. Kata logisestai di ayat 8 itu diulang-ulang. Pikir mulia, pikir benar, pikir adil. Itu kan ulang-ulang. Itu ditulisnya kata logisestai. Artinya begini, berpikir terus menerus. Kata logisestai itu ditulis dalam bentuk present tense. Kata kerja dalam bahasa Yunani itu ada dua, present tense dan aorist. Ya, saudara. Aorist itu berarti sesuatu yang terjadi satu kali. Tetapi kalau ditulis dalam bentuk present tense itu berarti terus menerus, perfect tense. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kata logisestai ini ditulis dalam bentuk terus menerus. Apa yang terus menerus? Berpikir untuk menemukan cara, kata logisestai itu, bagaimana mewujudkan hal-hal yang benar, yang mulia. Jadi caranya karmana. Wih, ini ada perbedaan, tapi mesti pikir yang baik. Untuk yang baik itu karmana. Supaya jangan ada perpecahan, jangan ada pertikaian, jangan ada, saudara, kedengkian, jangan ada iri hati, jangan ada ini dan itu, tete benge.
yang membuat kita tidak bisa satu, sehati. Pikirkan, logis sestai. Itu orang di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini yang kita mesti pikir baik-baik. Kalau tidak, maka kita tidak bisa melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan. Saudara, kita mungkin sampai di mengasihi organisasi. Ya, tidak bisa mengasihi Tuhan, tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau Anda mengasihi Tuhan, maka pikiranmu bukan pikiran organisasi. Pikiranmu bukan pikiran doktrin gerejamu. Pikiranmu bukan pikiran yang dibatasi oleh lingkungan, latar belakangmu. Tapi engkau memikirkan sesuatu yang lebih penting untuk kemajuan, kepentingan kerajaan Allah. Itulah yang menjadi pikiran kita. Amin. Amin. Saya tidak mengajak saudara untuk berkhianat kepada organisasi gereja saudara. Tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, silakan Anda ada di organisasi gerejamu, tidak masalah, ya. Tetapi milikilah pikiran Kristus. Sebab tanpa pikiran Kristus, motivasimu akan dikotori oleh berbagai macam motivasi pelayanan. Tapi kalau kita berpikir tentang Kristus, pelayanan kita akan menyenangkan Tuhan. Amin. 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 Bilang sekali lagi samping kiri kanan, kita beda. Tapi pikiran kita sama. Haleluya. Ya. Saya mau tanya, adakah yang cari jiwa untuk organisasinya bukan untuk Tuhan? Kalau Anda cari gereja, jiwa hanya untuk organisasimu, maka percumalah. Karena jiwa-jiwa itu hanya Anda akan bawa masuk ke organisasimu, tapi tidak masuk kerajaan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, adakah kita membangun sebuah pelayanan dengan motivasi supaya wah, organisasi saya semakin hebat dan organisasi lain saya mulai Tuhan tolong berkati gereja saya. Bila perlu jemaat-jemaat tetangga Tuhan bawa semua ke tempat ini, biarkanlah gereja mereka kosong Tuhan dan gereja saya berisi. Berarti Anda tidak punya pikiran Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang memiliki pikiran Kristus tidak demikian. Dia tidak akan memikirkan kepentingannya. Dia tidak akan memikirkan siapa dia. Dia tidak akan memikirkan soal apa yang hanya sekedar sementara. Tapi dia berpikir soal kerajaan Allah. Dia pikir soal kepentingan Tuhan. Itulah yang Paulus katakan, sehati sepikir dalam Tuhan, logis sestai. Itu orang mau melayani Tuhan. Samping kiri kanan bilang, cuci otakmu. Isi, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya Anda bisa melayani Tuhan dengan baik. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jam 12. Ya, Filipi pasal 4 ayat yang ketiga, pernyataan begini. Ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Saudara yang diberkati Tuhan, hal yang kedua yang kita temukan di dalam bagian teks ini adalah kesetiaan. Ini penting. Temanku yang setia, dikatakan di dalam ayat yang ketiga. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Orang setia itu tidak gampang. Setia itu menyangkut kalimat selanjutnya. Dikatakan begini, berjuang di dalam pekabaran Injil. Jadi kesetiaan itu berkaitan dengan perjuangan. Saudara, kata setia dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata emet. Ya, itu selalu disandingkan dengan kata kasih, kasih setia. Keset emet itu bicara tentang covenant, perjanjian yang tidak akan pudar, yang terus menerus. Saudara yang diberkati Tuhan, ya.
Jadi orang yang memiliki kesetiaan itu orang yang memiliki komitmen, orang yang memiliki perjanjian yang teguh. Dia akan berjuang, dia akan habis-habisan, dia akan pertaruhkan apa saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu namanya melayani Tuhan. Jadi kalau saudara tidak bikin perjanjian dan komitmen, sama kayak yang tadi dia bilang, dia masih pakai dasi dan pakai jas, tapi tahu dia sudah di mana. Saudara, yang lebih parah lah, waktu saya bilang Sitri, coba lu cek di buku tamu, kan bos ada bikin buku tamu tuh, dia tulis dia punya nama apa, di depannya dia tulis PDT. Yesus, kapan kau jadi pendeta? Ini kan sugila betul ini. Dia bisa tulis dia pendeta. Waduh, ngeri. Padahal di STI cuma berapa bulan lari keluar. Orang setia tuh dia terikat dengan perjanjian. Orang setia tuh dia terikat dengan perjanjian. Dia akan berjuang mati-matian sampai habis-habisan demi pekabaran Injil. Dia tidak akan mundur di tengah jalan. Tidak akan mundur. Dia akan terus maju terus. Itu orang setia. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, pada siang hari ini dengar baik-baik. Kalau Anda melayani Tuhan tapi tidak punya covenant, tidak mengikat perjanjian keset emet, saudara tidak buat suatu ikatan dengan Tuhan, maka saya rasa tantangan datang, mundur cepat, lari cepat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Anda akan tidak bertahan di tengah pelayanan. Orang yang bisa bertahan di tengah pelayanan itu dia hanya ingat karena ada ikatan perjanjian. Makanya saudara, kata kasih setia itu juga kemudian dipakai dalam beberapa bagian. Misalnya dalam hubungan rumah tangga, itu juga dipakai kata keset emet, kasih setia. Saudara, misal ayat dalam kitab Maleaki, setialah dengan istri pada masa mudamu, itu dipakai kata yang sama. Saudara, jadi orang kalau membangun sebuah rumah tangga kan berdasarkan ikatan perjanjian, komitmen, covenant. Dia tidak boleh lupa itu ikatan perjanjian yang dia buat. Nah, melayani Tuhan tujuh begitu. So bikin ikatan perjanjian dengan Tuhan Allah. Jadi kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh lalu menyerah. Kita tidak boleh gampang putus asa, kecewa di tengah-tengah pelayanan. Setialah, berjuanglah, kata Alkitab tadi. Karena itu ciri orang yang namanya sudah tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu kali murid-murid pulang pelayanan, lalu murid-murid berkata begini, Tuhan, kami bersyukur karena setan-setan tunduk. Kami bersyukur karena kami melakukan perkara-perkara hebat besar. Tapi Yesus berkata begini, bersukacitalah karena namamu terdaftar dalam kerajaan Allah. Artinya begini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, melayani Tuhan ini bukan seberapa hebat kau melakukan sesuatu, tetapi melayani Tuhan itu adalah seberapa kamu mampu untuk mempertahankan covenant, janji yang kau sudah buat dengan Tuhan, kesetiaanmu, perjuanganmu dengan Tuhan. Ya, saudara, karena kalau tidak ada covenant, tidak ada ikatan kasih setia perjanjian, orang gampang saja. Senang ya senang, tapi kalau susah senang ya susah senang lagi. Ya. Tapi hari ini kita mau diingatkan oleh firman Tuhan ini sekali lagi. Marilah kita melayani Tuhan dengan ikatan perjanjian. Melayanilah Tuhan dengan pikiran yang terdapat di dalam Dia. Dua hal ini saudaraku, kita lakukan, maka pelayanan kita akan berkenan kepada Allah. Kalau Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali nanti, waktu paruh usia itu, waktu second coming itu saudara, maka kita akan menerima pernyataan yang mengatakan, marilah hai hamba-hambaku yang setia, engkau telah menyelesaikan pekerjaanmu, masuklah untuk menikmati hidangan perjamuan dengan aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya, sehingga mari kita semua yang ada di Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Kupang, melayanilah Tuhan
Saya ulang, situasi bisa tidak mendukung. Keadaan di sekitar kita boleh penuh dengan banyak tantangan dan ancaman. Tetapi kita sudah bikin komitmen, covenant dengan Tuhan, perjanjian dengan Tuhan. Kasih setia kita tidak akan luntur oleh apapun. Yang kedua, ingat baik-baik. Yang pertama tadi, ingat baik-baik. Berpikirlah seperti yang ada di dalam Kristus. Maka hubungan kita dengan Tuhan akan semakin hari semakin lebih luar biasa. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Haleluya. Mari kita mau bersyukur buat firman Tuhan. Saya ajak kita semua bangkit berdiri dan kita berdoa mengucap syukur buat kebenaran ini. Bapa, kami tahu Tuhan, Engkau yang telah memilih kami hamba-hamba-Mu. Dan Engkau berkata, Engkau telah pilih kami Tuhan sebelum dunia ini dijadikan. Engkau telah tetapkan kami untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Tuhan begitu berkenan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas pemilihan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami merasa begitu beruntung karena Engkau telah menetapkan kami ada di dalam bendang pekerjaan Tuhan. Berkati kami semua yang dengar firman ini Tuhan, supaya hari lepas hari kami melayani Engkau dengan kasih kepada Engkau Tuhan. Melayani Engkau dengan kasih tidak berarti kami tidak berjumpa dengan berbagai kesulitan. Tidak berarti kami tidak berhadapan dengan tantangan. Tetapi justru ketika kami diperhadapkan dengan tantangan, kami mau tetap setia. Kami mau tetap terus berjuang. Kami mau tetap berpikir ke arah Kristus, sebagaimana Kristus kehendaki. Tuhan, materaikan kebenaran ini dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami benar-benar menjadi alat di tangan Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Ada jiwa-jiwa, ada domba-domba yang akan digembalakan dengan baik. Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh karena penginjilan, oleh karena pekabaran Injil yang diberitakan oleh setiap kami. Tuhan, perlengkapi kami semua yang hadir pada kesempatan ini. Roh Kudus, urapi dan ambil alih atas seluruh hidup kami Tuhan. Kami semakin berkurang-kurang dan Engkau bertambah di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan, tapi Engkau tidak terbatas. Engkau telah berbicara lebih kuat di dalam hati setiap umat Tuhan lewat Roh-Mu yang Engkau tempatkan dalam hati kami sekalian. Nyatakan itu terus hari lepas hari, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaan hanya bagi Dikau Tuhan, sanjungan kami, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dan semua kita yang sudah diberkati dengan firman bersama saya, kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati, saya kembalikan. Terima kasih atas hamba Tuhan yang sudah memberikan